Terima kasih, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dokter semuanya. Semoga masih terus dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, perkenankan hari ini kita sesuai dengan schedule, kita sharing mengenai simulasi evaluasi kualitatif antibiotik dengan tabel Hayes. Bapak Ibu dokter, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan tabel Hayes ini. Karena berdasarkan Permenkes 8 2015, Hayes ini merupakan satu tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah antibiotik itu diberikan secara bijak atau tidak. Nah, sedikit saya mengulas dari tabel Hayes ini ya Bapak Ibu dokter. Bisa Bapak Ibu dokter perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat di sini bahwa tabel Hayes ini ada 6 kategori ya. Kategori 6, 5, 4A, 4B, 4C, 4D, 3A, 3B, 2A, 2B, 2C, 10. Gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu dokter lihat di atas ini ya. Nah, ini ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5. Ini adalah sebenarnya antibiotik yang digunakan. Jadi kalau kita assess pada tabel Hayes di sini, secara umum tabel Hayes ini bisa menilai antibiotik satu persatu antibiotik, tapi dia tidak bisa menilai antibiotik A digabung dengan antibiotik B, dikombinasi dia efektif apa itu nggak bisa dinilai. Jadi kalau Bapak Ibu dokter menggunakan antibiotik, misalnya meropenem, levofloxacin, atau ceftriaxone, levofloxacin, maka kita nggak bisa menilai dengan tabel Hayes ini sebenarnya. Apakah kombinasi ceftriaxone dengan levofloxacin itu efektif? Tidak. Tetapi yang dinilai oleh tabel Hayes ini adalah per item antibiotiknya. Jadi ceftriaxone-nya bijak atau tidak, levofloxacinnya bijak atau tidak. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu dokter lihat pada tabel Hayes ini, ya, mula-mula kita bisa lihat ya, datanya lengkap atau tidak, gitu ya. Nah, di sini dia tanya nih, ya atau tidak. Kalau dia jawabnya tidak, maka dia akan berhenti di kategori 6. Begitu dia berhenti di kategori 6, maka berhenti, ini nggak usah diteruskan lagi. Tapi kalau data lengkap dia jawab iya, ya, maka dia akan tanya kembali, indikasi antibiotiknya sesuai atau tidak. Kalau dia tidak, ya, maka dia akan berhenti di kategori 5. Di sini akan kata-kata henti. Tetapi kalau indikasi antibiotik sesuai, dia jawab ya, maka akan ada pertanyaan berikutnya, gitu ya, alternatif lebih efektif atau tidak. Kalau alternatif lebih efektif, adakah alternatif yang lebih efektif? Kalau ada alternatif yang lebih efektif, ya, dijawab ya, maka dia akan dinyatakan sebagai kategori 4A. Tapi kalau dijawab tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, alternatif kurang toksik, ada atau tidak? Kalau dia ada alternatif kurang toksik, artinya dijawab dengan ya, maka kita berhenti atau kita lihat dia terkategori sebagai 4B. Apabila tidak, maka dia terus ke pertanyaan berikutnya. Ya, adakah alternatif lebih murah? Adakah alternatif lebih sempit? Apakah durasi pemberian antibiotiknya terlalu panjang? Apakah durasi pemberian antibiotiknya terlalu singkat? Apakah dosisnya tepat? Apakah intervalnya tepat? Apakah rutenya tepat? Dan apakah waktu pemberiannya tepat? Bapak Ibu dokter yang saya hormati, antibiotik akan dinyatakan sebagai tepat atau dikatakan bijak apabila semua runutan dari tabel Hayes ini bisa dilalui. Jadi semuanya dilalui, tembus sampai ke kategori 0. Kalau tidak ada yang nyangkut, maka itu dinyatakan sebagai penggunaan antibiotiknya bijak. Nah, kaidah dari tabel Hayes ini, apabila kita memberikan 2 antibiotik pada satu orang pasien, misalnya ceftriaxone dan levofloxacin misalnya, maka itu kita bisa kaji dua-duanya. Ceftriaxone sebagai antibiotik pertama, Bapak Ibu bisa isi di sini ya. Ceftriaxone antibiotik pertama, ditanya ceftriaxone-nya data lengkap atau tidak, indikasi antibiotiknya sesuai ada tidak, adakah alternatif yang lebih sempit, adakah alternatif yang kurang toksik, adakah alternatif lebih murah dan sebagainya. Kemudian masuk levofloxacin, kemudian dia akan dikaji sebagai antibiotik yang kedua. Nah, levofloxacin ini kemudian akan ditanya juga, levofloxacinnya datanya lengkap apa enggak, indikasi antibiotiknya sesuai atau tidak, terus begitu Bapak Ibu dokter.
Nah, ini adalah kaidah tabel Hisense. Tetapi ya memang sebaiknya tabel Hisense ini dikaji oleh orang yang kompeten, dan tabel Hisense ini baik apabila dikaji paling tidak oleh 2-3 orang, ya katanya untuk menghilangkan atau mengurangi subjektivitas. Tetapi Bapak Ibu dokter, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel Hisense ini sebenarnya cukup subjektif gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Pertanyaan kategori 4A ya, kita lihat di sini 4A ya, kategori 4A di sini. Kalau kita lihat kategori 4A, dia tanya, adakah alternatif lebih efektif? Gitu ya. Nah, ini kita tanya nih, kalau misalnya sekarang ada orang infeksi saluran kemih gitu misalnya. Dikasih ciprofloxacin. Benar atau salah? Ada nggak kategori yang lebih atau alternatif lebih efektif dari ciprofloxacin? Nah, ini sangat subjektif. Ceftriaxone jangan-jangan lebih efektif nggak ya dari ciprofloxacin? Nah, ini sangat subjektif ya, dan masing-masing kepustakaan, masing-masing dokter bisa membaca masing-masing kepustakaan yang berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya, alternatif kurang toksik, ya atau tidak? Ciprofloxacin misalnya, sama amikacin, mana yang lebih toksik? Kita berikan ciprofloxacin pada pasien dengan infeksi saluran kemih, adakah alternatif yang kurang toksik dibandingkan dengan amikacin, mana yang lebih toksik, mana yang kurang toksik? Ini juga akan menimbulkan masalah subjektif pada kategori 4B ini. Begitu juga dengan adakah alternatif lebih murah gitu ya. Ini bagaimana gitu ya perjanjiannya. Misalnya di rumah sakit itu kan ada obat antibiotik yang paten, ada obat antibiotik yang generik. Kita kasih ceftriaxone paten sama ceftriaxone generik. Jangan-jangan berhenti dia di kategori 4C. Kenapa nggak pakai generik aja semua? Ya, jadi ini subjektivitas. Adakah alternatif lebih sempit? Nah, sekarang kalau kita berpikir misalnya ya, antara ceftriaxone sama amikacin misalnya, mana yang lebih sempit, mana yang lebih luas? Atau ciprofloxacin sama amikacin, mana yang lebih sempit, mana yang lebih luas? Jadi Bapak Ibu dokter yang saya hormati, di sini memang walaupun kita kaji dengan 2, 3, 4 orang, ya, pasti ada satu pendapat expert subjektivitas dalam pengkajian gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu dokter, tabel Hisense ini apakah memang menjadi satu tolok ukur dalam penggunaan antibiotik bijak? Ya, saya kasih contoh misalnya ya, ukuran yang atau alat ukur yang sahih untuk mengukur tinggi badan kan meteran. Alat ukur yang sahih untuk mengukur berat badan adalah timbangan. Alat ukur yang sahih untuk mengukur pasien itu anemia atau tidak adalah pemeriksaan hemoglobin. Tapi kalau alat ukur yang sahih untuk mengukur antibiotik itu bijak atau tidak, kita menggunakan apa? Ya, nah ini memang nggak ada ukuran pastinya sampai saat ini sejauh yang saya pahami. Tetapi kita di Indonesia kita menggunakan Hisense table ini. Ya, tetapi tentu harus dipahami bahwa Hisense table ini pun harus dikaji secara seobjektif mungkin. Harus dihilangkan unsur subjektivitasnya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, berarti kan kita membandingkan ya antara yang bijak dengan yang kurang bijak. Nah, bijak itu juga menurut siapa? Karena bijak itu harus menurut suatu tatanan tertentu gitu ya. Saya kasih contoh misalnya, Bapak Ibu dokter menggunakan ciprofloxacin di rumah sakit A untuk infeksi saluran kemih. Begitu dikaji dengan Hisense di rumah sakit Bapak Ibu dokter, bisa jadi dia bijak. Tapi begitu kita pindah praktek, pada kasus yang sama dengan ISK, juga kita berikan ciprofloxacin, bisa jadi itu pada pengkajiannya jadi tidak bijak. Ya, tergantung dari guidelines-nya, tergantung dari pola kumalnya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menimbulkan satu subjektivitas pada tabel Hisense yang cukuplah lumayan tinggi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, pada konsep RASPRO kita sudah mendengar kemarin
bahwa kita menggunakan 4 formulir. Ya. Ada formulir Rasal, ada formulir Raslan, ada formulir Raspraja, ada formulir Raspatur. Formulir Rasal ditulis pada setiap penggunaan antibiotik awal, harus dikaji, dia jatuhnya di stratifikasi tipe berapa, antibiotiknya harus diberikan sesuai guidelines. Kalau tidak sesuai guidelines, restriksi. Demikian juga dengan Raslan. Ya, tidak sesuai guidelines, tidak waktunya deeskalasi, kita restriksi. Begitu juga dengan Raspraja, Raspatur. Ya, itu ada kaidahnya, kemarin sudah dijelaskan secara lengkap. Tetapi daripada formulir-formulir Raspro ini, itu di samping juga tujuannya untuk mengguidance, mengontrol, nah tujuannya juga antara lain agar sejawat farmasis bisa mengukur Hisense dengan baik, dengan menjadi lebih objektif, atau bahkan juga teman-teman dokter yang terlibat dalam pengukuran Hisense menjadi lebih objektif. Objektif itu berdasarkan satu sistem, ya dalam hal ini menurut sistem Raspro yang disepakati bersama di rumah sakit Bapak Ibu dokter berdasarkan pola kuman bersama di rumah sakit Bapak Ibu dokter. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kami memang membuatkan suatu matriks untuk supaya Hisense-nya bisa diisi secara lebih seragam. Ya, baik. Saya akan sementara kembali ke kasus yang kemarin kita bahas bersama ya Bapak Ibu dokter. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, ya, ini kasus yang kemarin ya Bapak Ibu dokter ya, tanggal 9 Agustus, seorang wanita 70 tahun datang dengan keluhan demam, disertai dengan nyeri saat buang air kecil sejak 5 hari yang lalu. Riwayat diabetes mellitus positif sejak 5 tahun yang lalu, minum obat tidak teratur, riwayat kemoterapi 2 tahun yang lalu, dan saat ini sudah dinyatakan sembuh, sudah habis kemoterapinya ya. Kemudian riwayat minum antibiotik 2 bulan yang lalu, saat pasien mengalami flu, minum antibiotik 5 hari yang lalu, jadi minum antibiotik ada, dia bilang 2 bulan yang lalu, gitu ya. Kemudian kesadaran kompos mentis, tekanan darah 140/80, nadi 94 kali per menit, suhunya 38,5, gula darah sewaktu 289 mg per desiliter, kultur urin diambil saat pasien masuk UGD. Jadi begitu pasien masuk UGD, anamnesisnya seperti ini, pemeriksaan fisik labnya semua seperti ini, tanda vital semua baik, suaranya masih keras dan sebagainya. Ini kasus yang kemarin ya, Bapak Ibu dokter. Atas kasus ini kemudian ada guidelines ya. Nah, ini guidelines-nya. Ya, ini guidelines kita. Contohnya untuk infeksi saluran kemih, kita memiliki guidelines antibiotik stratifikasi 1, pilihannya cefoperason, cefotaxim, ya, cefixim, ya, dan sebagainya. Untuk stratifikasi tipe 2, piperacillin tazobactam, cefoperason, dan sebagainya. Stratifikasi tipe 3, meropenem, imipenem, plus minus amikasin, dan sebagainya. Kemarin kita sudah pelajari bersama Bapak Ibu dokter bahwa kita nggak bisa cukup selesai sampai guidelines. Karena dalam satu konsep antimicrobial stewardship program, antimicrobial stewardship, itu harus ada satu sistem yang memandu dan mengguidance bagaimana supaya dokter klinisi, dok, bisa menggunakan guidelines yang kita keluarkan. Gitu ya dok. Nah kalau dapat kasus seperti ini, seorang wanita tua 70 tahun, BAK, sakit, dianggap infeksi saluran kemih, ada diabetes, 289 ada riwayat kemo, tapi itu dulu udah selesai, gula darahnya 289. Tanda-tanda vital sementara masih baik semua. Mau pakai yang mana? Gitu kan? Kemarin kita sudah sepakati, maka kita menggunakan Rasal ketika pasien masuk. Nah, ini Rasalnya yang kemarin kita sudah isi bersama-sama, Bapak Ibu dokter. Pada Rasal ini, sekali lagi kita harus isi fokus infeksi di saluran kemih. Kalau fokus infeksinya, sekali lagi Bapak Ibu dokter, fokus infeksi kalau diisi cuman demam, atau batuk, atau CRP meningkat, leukositosis, langsung nggak keluar antibiotiknya. Apapun yang terjadi, biar bumi bergemuruh, bintang jatuh, bulan runtuh, ini nggak keluar. Jadi harus ditulis ya Bapak Ibu dokter ya. Kemudian setelah itu kita kaji stratifikasi, kita lingkari semua sampai ke bawah, dijawab ya tidak, ya tidak, ya tidak. Ternyata dia nyangkut stratifikasi tipe 2.
Antibiotiknya di sini sesuai guidelines yang tadi disebutkan adalah piperacillin tazobactam. Gitu ya. Jadi akhirnya pada model ini kita berikan piperacillin tazobactam. Ya, model ini memang sebenarnya adalah satu model yang sudah banyak dikaji orang ya dari segala macam literatur yang established, tapi kita jadikan satu model begini. Dan kemudian ini di sini diberikan satu antibiotik piperacillin tazobactam sesuai dengan guidelines yang berlaku. Ya, jadi kita balik lagi ke sini. Nah, ini guidelines-nya. Dia lihat jatuhnya di stratifikasi tipe 2, diberikannya adalah piperacillin tazobactam. Kemudian farmasi melihat, fokus infeksi diisi, kajian stratifikasi dilingkari dikerjakan, jatuhnya di stratifikasi tipe 2, kemudian dia lihat antibiotiknya sesuai dengan guidelines, sesuai dengan panduan antibiotik yang disepakati di rumah sakit kita bersama. Oke, antibiotik ini keluar. Ya. Kemudian arahan pada bab 2, guidelines yang kita bikin bersama, di situ akan ada mana yang dibolus, mana yang didrip, mana antibiotik yang boleh dibolus atau drip cepat, mana antibiotik yang harus didrip lambat. Ya, nah, kemudian diberikan sesuai dengan dosis dan cara pemberiannya secara tepat. Kemudian pada kasus ini, setelah 5 hari pasien masih dalam treatment infeksi saluran kemih, kemarin gitu ya, ini kita remind lagi kasusnya. Pasien menolak, nakal nih ceritanya, pasiennya menolak dikontrol gula darahnya, menolak insulin, makannya masih sembarangan, akhirnya kondisinya turun. Akhirnya terjadi ronki. Ya, di rumah sakit dalam perawatan infeksi saluran kemihnya malah terjadi ronki, panas lagi, infeksi saluran kemihnya belum selesai diobatin, terjadi pneumonia. Begitu terjadi pneumonia, maka hal ini sudah harus masuk ke dalam surveillance HIS rumah sakit. Ini kemungkinan terjadi healthcare associated hospital acquired pneumonia, terjadi healthcare associated infections yang hospital acquired pneumonia. Nah, di sini Bapak Ibu dokter ada 2 fokus infeksi gitu kan jadinya. Yang infeksi saluran kemihnya sedang kita tata laksana, terjadilah HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Klinisnya memburuk, nadinya cepat menjadi 110 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, tekanan darah 100/50 turun. Gula darah 299 mg per desiliter, ya, leukosit 19.600, hemoglobin 15,7 dan trombosit 190.000. Panik, kita panik semua ya. Wah, ini terjadi suatu infeksi intra rumah sakit. Kemudian pasiennya jangan-jangan ini cenderung sepsis. Tensinya turun, nadinya cepat. Kemudian kesadarannya delirium. Klinisi takut, tetapi kultur urinnya belum keluar waktu itu. Sementara kondisi pasien dengan piperacillin tazobactam turun. Maka di sini akhirnya klinisi bilang, oke, ini harus kita ganti antibiotiknya dulu secara empirik. Nah, untuk mengganti antibiotik empirik, kemarin kita sudah pelajari, Bapak Ibu dokter, kita memerlukan formulir Raslan. Dan pada saat ini ada 2 fokus infeksi. Dokternya ngelihat, ya ini saya review lagi yang kemarin, dokternya melihat pneumonia antibiotiknya apa? Stratifikasi 1 misalnya levofloxacin, stratifikasi 2 piperacillin tazobactam atau ertapenem cefoperazone, yang 3 meropenem imipenem plus minus amikacin dan atau gentamisin gitu ya. Oke, ini terus dia lihat kayaknya nih orang pasiennya sepsis ya. Nah, oke deh, jangan-jangan stratifikasi tipe 3. Kemudian dia lihat lagi, ya, infeksi saluran kemih, topielonefritis, antibiotiknya apa? Stratifikasi tipe 1, ya, kita punya cefoperazone, ya, cefotaxim, tipe 2 ada piperacillin tazobactam, dan tipe 3 ada meropenem imipenem, ya, plus minus amikacin. Kayaknya kan ini pasien yang sama, jadi dua-duanya akan ada di tipe 3. Dia lihat di tipe 3, oke, sama ya, sama yang tadi tuh antibiotiknya dengan yang pneumonia.
Meropenem garis miring imipenem plus minus amikasin garis miring gentamisin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dokter, nanti kalau Bapak Ibu dokter yang sudah kami buatkan untuk rumah sakit Bapak Ibu dokter, sesuai dengan pola kuman, terima kasih kemarin sudah menyampaikan pola kuman ke kami. Kami sudah bikinkan guidelines berdasarkan kaidah RASPRO, translasi dari antibiogram ke model guidelines-nya. Itu tapi kalau Bapak Ibu dokter lihat, masing-masing dari fokus infeksi ada irisan-irisan antibiotik yang sama. Sehingga kalau ada sekali lagi ada 2 atau 3 fokus infeksi secara klinis ada kajian seperti itu, maka bisa digunakan antibiotik sesuai irisannya. Jadi jangan takut. Gitu ya, Bapak Ibu dokter, ini tujuannya juga untuk memperkecil kuantitas penggunaan antibiotiknya. Nah, ini Bapak Ibu dokter, di sini ada irisannya sama nih. Kayaknya jatuh stratifikasi tipe 3, tapi kita harus isi raslannya dulu gitu kan. Oke deh, ganti antibiotik sementara hasil kultur belum keluar, pasiennya udah dalam kondisi penurunan nih. Nah, ini formulir raslan. Ada 2 fokus infeksi. ISK sekarang dapat pneumonia lagi di rumah sakit. Sepsis pula pasiennya, gitu ya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu dokter, gejala infeksi masih ada, pertanyaannya gitu ya. Nah, di sini tentu kita jawab ya. Ya, begitu dijawab ya, maka klinisi harus menulis gejala infeksinya ada di mana. Tentu di sini ada 2, infeksi saluran kemih dan pneumonia, kemungkinan HIS, Healthcare Associated Infections. Kemudian setelah itu kita lari ke pertanyaan nomor 2 dari formulir raslan ini. Klinis progresif, sepsis, septic shock, febrile neutropenia atau terkategori HIS ada atau tidak? Ada ya kayaknya ya, dia udah sepsis terkategori HIS lagi karena dia masuk pneumonia nih, udah 5 hari perawatan. Ya, begitu ya Bapak Ibu dokter, di sini kita lihat ya, berhenti. Kita lihat perintahnya adalah eskalasi antibiotik ke stratifikasi tipe 3. Di sini klinisi menulis antibiotik awalnya adalah piperacillin tazobactam, antibiotik lanjutnya kemudian sesuai guidelines, baik untuk ISK maupun pneumonia, stratifikasi tipe 3, sama meropenem plus amikasin. Gitu Bapak Ibu dokter. Nah, kemudian di staples formulirnya bersama dengan resepnya dikirim kembali ke farmasi, farmasi melihat oke, fokus infeksi ditulis di sini, kajian stratifikasinya dikerjakan, antibiotiknya awal piperacillin tazobactam, antibiotik lanjutnya adalah meropenem plus amikasin, dilihat sesuai dengan guidelines, maka antibiotiknya dikeluarkan. Gitu ya, tentu ini instruksi klinisi pada nanti prakteknya juga harus dipastikan. Meropenem ini menurut bab 2 guidelines rumah sakit dokter adalah antibiotik yang harus di drip karena dia time dependent. Sedangkan amikasin adalah antibiotik yang harus dibolus karena dia dose dependent atau paling nggak di drip cepat, gitu ya. Paling nggak di drip cepat karena dia dose dependent. Nah, jadi keluar. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini kasus mungkin agak jarang ya, apalagi ya agak complicated dan jarang. Tetapi di sini Bapak Ibu dokter, ini kita udah boros, udah 3 antibiotik keluar. Udah harus kalau digeisenskan berarti 3 antibiotik yang harus kita evaluasi. Piperacillin tazobactam dievaluasi, meropenem dievaluasi, amikasin dievaluasi Bapak Ibu dokter. Ya. Nah, tapi ada trace-nya. Dengan ini ada trace-nya. Dan sekali lagi Bapak Ibu dokter, kalau fokus infeksi tidak diisi atau misalnya diisi hanya demam, leukositosis, CRP meningkat, SGOT, SGPT meningkat, penurunan kesadaran, antibiotik keluar, tidak akan dikeluarkan, direstriksi dari farmasi. Kemudian kajian stratifikasi juga harus diisi, dan antibiotiknya sekali lagi harus sesuai dengan guidelines. Baru antibiotiknya keluar. Kalau tidak sesuai dengan guidelines, umpama dia jatuhnya di stratifikasi tipe 1, keluarnya meropenem, di stratifikasi tipe 3 menurut guidelines kita, maka dengan sangat menyesal kita tidak keluarkan, kita restrict langsung, di-restrict, nggak bisa, nggak ada tedeng ngaling-ngaling, restrict. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dokter, ini formulir raslan ya. Ini karena terpaksa kita ganti antibiotik sementara kulturnya belum keluar. Nah, kemudian ternyata pada tanggal 17 Agustus 2019 gitu ya, ceritanya kemarin saya review lagi, hasil kulturnya keluar. Hasil kultur keluar sensitif terhadap cefotaxime dan amikasin. Ya.
kemudian resisten terhadap cefoperason dan ceftriaxone. Pasca pemberian meropenem dan amikasin, klinis pasien perbaikan, kemudian klinisi memutuskan stop meropenem dan menggantinya dengan cefotaxim, sementara amikasinnya lanjutin dulu deh, gitu. Jadi masuk lagi satu antibiotik lagi, cefotaxim. Jadi 4 antibiotik sebenarnya yang dikasih pada pasien ini. Berarti Bapak Ibu dokter, yang harus di-assess nanti pada Haissens-nya adalah 4 antibiotik, piperacillin tazobactam, meropenem, amikasin, dan cefotaxim. 4 antibiotik harus kita kaji di tabel Haissens-nya. Gitu ya Bapak Ibu dokter. Nah, pada cerita berikutnya, di sini karena antibiotiknya cefotaxim maupun amikasin sudah diberikan sesuai kultur, maka dokter harus mengisi formulir Raspatur, Raspro formulir sesuai kultur. Baik untuk cefotaxim maupun untuk amikasinnya. Gitu Bapak Ibu dokter. Oleh karena itu sangat baik pada metode Raspro ini, peresepan obat jangan langsung diresepkan 7 hari, jangan. Paling bagus sebenarnya sehari sekali, maksimal 3 hari sekali. Supaya kalau ada masalah seperti ini, amikasin kan sebenarnya udah diberikan secara empirik sebelum hasil kultur keluar gitu ya kan. Tapi sekarang keluar hasil kultur, maka dia harus tetap mengisi di Raspaturnya, di Raspro formulir sesuai kulturnya untuk amikasin. Gitu dokter. Ya, jadi ada 4 nih. Piperacillin tazobactam harus kita kaji, meropenem, amikasin, dan cefotaxim dokter. Nah, ini formulir Raspatur, klinisi harus mengisi formulir Raspatur. Ya. Nama pasien Nyonya X, nomor RM sekian, fokus infeksi ISK, ya. Ini kan diambil dari fokus infeksinya ISK dari kultur urin nih ceritanya yang dia keluar ya, Bapak Ibu dokter. Spesimennya urin, kemudian antibiotik yang diberikan sesuai sensitivitas kultur kuman ditulis cefotaxim sama amikasin. Sengaja kalau pada formulir Raspatur ini saya cuma mencantumkan maksimal 2. Jangan 3, 4, nanti semua yang sesuai kultur yang sensitif diresepin semua, gitu dok, jangan. Ya ini hanya 2. Jadi keluar nih formulir Raspatur. Jadi ada 4 antibiotik Bapak Ibu dokter, ya pada kasus ini 2 antibiotik yaitu piperacillin tazobactam dan meropenem tidak ada Raspaturnya karena memang peresepannya secara empirik, tapi 2 antibiotik sudah dengan Raspatur karena peresepannya sudah berdasarkan definitif, yaitu cefotaxim dan amikasin. Kemudian Bapak Ibu dokter, 20 Agustus 2019, hasil kultur sputum keluar. Nah ini udah berlaku teori selective pressure. Ya kan, kultur sputum ini diambil pada saat pasien dalam piperacillin tazobactam. Sudah dapat antibiotik sebelumnya gitu ya. Ternyata dia kena HAP. HAP lagi, ya kan? Jadi kumannya biasanya lebih resisten. Ternyata betul, sensitifnya terhadap meropenem amikasin, dia resisten terhadap cefotaxim, cefoperason, dan ceftriaxone. Tetapi permasalahannya, dia kan dapat cefotaxim dari kultur urinnya. Tetapi permasalahannya klinisnya perbaikan semua gitu. Nah, klinis perbaikan, maka di sini tidak boleh wewenang klinisi diambil. Tidak boleh cefotaximnya direstriksi. Tidak boleh. Begitu klinisi melihat, kultur sputum ini kan resisten, tapi klinisnya perbaikan. Ini adalah wewenang klinisi. Jadi jangan direstriksi dokter. Gitu. Jadi cefotaxim, klinisi akhirnya memutuskan untuk teruskan dulu aja cefotaximnya dan amikasinnya. Nah, harus keluar antibiotiknya, nggak boleh direstriksi. Gitu. Ya dok, karena di sini adalah ranah klinisi. Kita harus ingat kembali lagi Bapak Ibu dokter, bahwa PPRA memiliki 2 kaki, patient safety nomor 1, nomor 2 adalah cegah resistensi. Kendalikan resistensi, bukan mencegah ya, sekali lagi bukan mencegah, kendali resistensi. Patient safety, kendali resistensi. Jadi jangan sampai kita kendali resistensi melupakan patient safety, itu juga tidak boleh. Tidak baik itu. Nah, jadi di sini kita 2 kaki itu.
Akhirnya, cefotaxime Bapak Ibu dokter diteruskan, amikacin diteruskan, 21 Agustus intervensi stop, pasien baik secara klinis, kemudian akhirnya diputuskan pasien pulang. Nah, ini ilustrasi kasusnya. Ya. Dan ini adalah nurse Kardex-nya, Bapak Ibu dokter. Ya, kita lihat di sini tanggal 9 Agustus ya. Itu mulai dengan piperacillin tazobactam, nurse, karena nurse adalah elemen dari PPRA juga harus mengisi 1 Kardex untuk 1 pasien. Diisi 3 kali pemberian, piperacillin tazobactam 4,5 gram di drip. Di bab 2 dia termasuk time dependent, gitu ya dok, di drip 2 jam. Dan di sini ditulis klinisi telah mengisi formulir RASAL. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, terus ya dok. Dan ini setiap kali pemberian dikasih bintang, dicontreng, dan jam pemberiannya ditulis. Ini yang Bapak Ibu lihat ya, jam 8, jam 16, jam 00, semua ditulis. Kemudian 4-5 hari setelah dirawat, dia kemudian ternyata mengalami ronki, sepsis, delirium. Antibiotiknya diganti sementara hasil kulturnya belum keluar, maka kita menggunakan formulir Raslan. Nah, ini tanggal 14 Agustus, kemudian diberikan 3 kali meropenem, ditulis obatnya 1 gram dosisnya, kemudian drip 2 jam. Jadi harus ditulis cara pemberiannya dokter. Formulir Raslan ditulis, ini sudah mengisi. Kemudian sama, mulai lagi meropenem dari hari pertama, dan setiap pengisian antibiotik, pemberian antibiotik selalu diisi dengan bintang, ditulis jam pemberiannya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu dokter. Ternyata nih, lihat ya Bapak Ibu dokter, jam pemberiannya meropenem ada yang meleset nih sekali nih, gitu. Sehingga ke belakang juga meleset semua kan kalau meleset sekali. Meleset sekali di sini, gitu ya. Terlambat dia pemberiannya, mestinya 8 jam sekali gitu ya. Ini udah 12 jam, baru diberikan lagi jam 8 pagi. Gitu ya. Ini skenario ya, kasus ya Bapak Ibu dokter. Kemudian yang berikutnya adalah amikacin. Nah, meropenem sama amikacin kan kita gabung tadi ya. Tanggal 14 Agustus, 1 kali amikacin diberikan, ditulis dosis 500 mg dengan bolus. Di bab 2 Bapak Ibu dokter yang guidelines kita, amikacin ini termasuk aminoglikosida, termasuk dari dose dependent, baik kalau dibolus atau bisa di drip cepat kalau misalnya memang takut dibolus, tapi sebaiknya jangan lebih dari 30 menit. Nah, kemudian pemberian 1 kali, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, ini juga dia meleset di sini jamnya, jam 8, di sini jam 8, merah nih ya. Tetapi pada pemberian hari keempat, hasil kultur keluar, perawat, nurse menuliskan, ini dituliskan raspatur di sini, gitu. Kemudian, tanggal 17 Agustus, keluar lagi hasil kultur cefotaxime, diberikan 3 kali 1 gram, di sini ya, diberikan raspatur di sini, karena memang sudah sesuai kultur, dan seperti biasa dicontreng, jamnya ditulis harinya, ya, dan di sini demikianlah adanya. Ini yang dikerjakan oleh nurse untuk semua pasien dok yang mendapat antibiotik di bangsal. Ini adalah Raspro Nurse Kardex. Jadi pengawasannya itu harus ada nurse. Kemudian elemen berikutnya yang akan terkait juga pada pelaksanaan PPRA ini adalah seperti kemarin yang kita sampaikan adalah farmasis ya dok. Nah ini, 1 Kardex, 1 pasien. Ini yang ditulis oleh farmasis, ini catatan di farmasis. Dokter, antibiotiknya apa? Piperacillin tazobactam masuknya tanggal berapa? Maka di sini farmasis sudah harus menentukan. Ketentuan bersama intra rumah sakit dokter. Yang dianggap antibiotik berkepanjangan itu lebih berapa hari. Di sini umpamanya lebih dari 7 hari. Berarti farmasis harus memasukkan, kalau 9 Agustus masuk, tanggal 15 Agustus harus berhenti, mestinya nggak boleh ada orderan lagi. Begitu ada orderan lewat dari tanggal 15 Agustus, maka harus ditagih untuk mengisi formulir Raspraja, Raspro alur antibiotik berkepanjangan. Kalau Raspraja tidak diisi, maka dilakukan automatic stop order, berhenti. Begitu Bapak Ibu dokter. Nah kemudian,
Di sini kita ada pergantian antibiotik, meropenem, amikasin, tanggalnya sama ya, berhentinya harus tanggal 20 Agustus. Kalau dia lewat dari tanggal 20 Agustus masih ada order, maka harus di stop. Kemudian di sini ditulis, raslannya sudah diisi, dan kemudian cefotaxime juga diisi raspatur, amikasin juga raspatur. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, dengan demikian memang Raspro ini kita jalankan bersama. Guidance Raspro kita berikan pada suatu rumah sakit, dikaji juga kemudian oleh peer group. Guidance yang kita berikan itu berdasarkan dari pola kuman rumah sakit yang dibuat oleh dokter laboratorium. Kemudian pelaksanaannya diawasi oleh nurse, diawasi oleh farmasi, sedang penyediaan obatnya dikawal oleh komite farmasi dan terapi. Sementara apabila terjadi HIS seperti ini, harus masuk ke surveillance HIS rumah sakit dan PPI harus ikut berperan untuk mengkaji kasusnya. Jadi Bapak Ibu dokter, sekali lagi saya hendak menyampaikan di sini bahwa yang terdapat elemen-elemen yang terdapat dalam infrastruktur untuk pelaksanaan konsep Raspro ini adalah elemen-elemen yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Permenkes 8 2015. 6 elemen, peer group klinisi, laboratorium, nurse, farmasi, komite farmasi dan terapi, PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Klop, semuanya pas bekerja pada kasus ini. Nah ini timetable-nya ya Bapak Ibu dokter, tanggal 9 Agustus 2020, kemudian pasien masuk, dikultur dulu urinnya, setelah dikultur, kultur urin belum keluar, masuk antibiotik empirik berdasarkan rasal. Ditulis rasal, fokus infeksi ditulis, kajian stratifikasi dikerjakan, antibiotik sesuai guidelines, antibiotik keluar. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, di sini dinyatakan terjadi pneumonia. Dan karena terjadinya intra rumah sakit, awalnya tidak ada kajian pneumonia, maka di sini dianggap sebagai healthcare associated infections. Ya, oleh karena itu kondisinya kemudian sepsis memburuk. Akhirnya kultur belum keluar, klinisi terpaksa mengganti antibiotik, tetapi harus menggunakan formulir Raslan. Tetapi Bapak Ibu dokter, saya mohon memastikan lagi bahwa dari tanggal 9 Agustus ke tanggal 14 Agustus, penggunaan piperacillin tazobactam menggunakan rasal hanya 1 kali diisi di awal aja. Kemudian tanggal 10, 11, 12 tidak perlu lagi isi rasal, hanya 1 kali. Gitu dokter. Nah baru tanggal 14 Agustus ketika dinyatakan ada pneumonia, klinisnya turun, delirium, klinisnya sepsis, klinisinya hasil kulturnya belum keluar, terpaksa antibiotiknya empirik, secara empirik harus diganti, bisa tetapi mengisi formulir Raslan. Ini sering sekali kejadian di klinik gitu ya Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Nah, kemudian Bapak Ibu dokter, pada tanggal 17 Agustus kultur urin keluar. Ternyata sensitifnya cefotaxime dan amikasin. Di sini, maka klinisi memutuskan stop meropenem, ganti antibiotik dengan cefotaxime dan amikasin. Di sini menggunakan formulir raspatur, karena antibiotiknya sudah diberikan secara definitif sesuai kultur. Jadi di sini cefotaxime dan amikasin istilahnya tidak lagi empirik, tetapi definitif berdasarkan temuan kulturnya, kultur urin yang dilakukan di awal dulu pada saat pasien masuk. Gitu ya. Nah ini perjalanan timetable-nya bisa kita lihat dengan konsep Raspro ini. Kemudian Bapak Ibu dokter, tanggal 20 Agustus, kultur urin keluar, sensitif mero dan amikasin resisten terhadap cefotaxime. Tetapi karena klinisnya bagus, klinisi tetap terusin deh cefotaxime-nya. Ini tidak boleh diambil alih. Nggak boleh, harus sesuai kultur, nggak bisa. Teruskan, dan akhirnya tanggal 21 Agustus, pasien pulang. Bagaimana evaluasi Hayes? Evaluasi Hayes dilakukan di sini nih. Setelah semua rangkaian dan rentetan peristiwa itu terjadi. Jadi dilakukan retro. Dan pada pasien ini sudah ada 4 antibiotik yang masuk.
piperacillin tazobactam, meropenem, amikacin, dan cefotaxim. Sehingga empat-empatnya ini harus kita lakukan evaluasi, dokter. Nah, tetapi subjektivitasnya tinggi. Gitu ya, dok. Nah, dengan adanya model dari RASPRO, maka sebenarnya formulir setelah pasien pulang, maka formulir-formulir kita itu bisa dikaji, ditrace untuk melihat perjalanan penggunaan antibiotiknya. Jadi teman-teman, dokter atau farmasis atau siapapun itu yang mengkaji Gaysens, itu sebenarnya nggak perlu, sampai statusnya tebal dilihat pusing gitu ya. Katanya tulisan dokter sama EKG lebih bagusan EKG, gitu ya. Enggak sih, lebih bagusan tulisan dokter. Tapi kan, ya itu kan agak sedikit-sedikit, jadinya kita bisa terganggu juga ya. Jangan-jangan nanti kita malahan sefalgia tuh mengkaji seperti itu. Tetapi dengan adanya formulir RASPRO, Rasal, Raslan, Raspraja, Raspatur, semuanya akan ada bisa kita trace sama-sama. Oleh karena itu pada saat pasien pulang, formulir itu bisa dijadikan 2 rangkap Bapak Ibu dokter. 1 masuk ke medical record, 1 lagi masuk ke farmasis. Boleh, silahkan. Sehingga pada saat pengkajian, pasiennya udah pulang, diambil kembali statusnya, itu sudah ter-record semua. Gitu ya dok. Nah, bagaimana pengkajian dari Haysens ini? Mengkaji Haysens ini yang kita lihat adalah 1 formulir-formulir RASPRO, kedua kita lihat MIMS untuk harga obat, ketiga kita harus pegang guidelines, keempat kita pegang nurse Cardex, kelima kita pegang farmasis Cardex. Jadi ada 5 yang harus dipegang ketika mengevaluasi pasien, mengevaluasi Haysens pasien pada rumah sakit yang sudah menjalankan konsep RASPRO ini. Jadi pertama adalah tadi ya formulir-formulirnya, kedua adalah MIMS ya untuk lihat harga obat dan sebagainya, karena di Haysens itu ada pertanyaan adakah yang lebih murah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dipegang guidelines-nya, PPAB-nya. Yang keempat dipegang nurse Cardex-nya juga dibikin rangkap kalau bisa. 1 masuk ke medical record, 1 masuk ke farmasis misalnya. Yang kelima dikaji, yang dipegang adalah farmasis Cardex-nya. Jadi ada 5 yang harus kita pegang. Dan mari kita kerjakan Haysens-nya sama-sama dengan pegangan yang keenam adalah matriks dari RASPRO. Supaya pengisian Haysens menjadi lebih akurat, lebih objektif, berdasarkan siapa? Objektif berdasarkan konsep yang berlaku di rumah sakit kita. Karena objektif itu macam-macam, seperti yang tadi saya sampaikan dokter. Di rumah sakit A bisa menjadi bijak, di rumah sakit kita jadi nggak bijak, padahal pada kasus yang sama antibiotiknya sama. Gitu ya, jadi ini berdasarkan konsep, berdasarkan satu konsep yang dipegang oleh rumah sakit kita, harus ada pegangannya dulu, gitu dok. Baru kita bisa bandingkan dengan Haysens-nya. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu dokter, ini adalah 4 antibiotik yang akan kita kaji pada pasien ini. Piperacillin tazobactam, meropenem, amikacin, cefotaxim. Gitu ya dok. Kita mulai dari piperacillin tazobactam. Gitu ya dok. Kita lihat yang plat warna kuning. Nah ini kita tahu semua di sini bahwa rasalnya udah kita pegang. Fokus infeksi disebut sama dia, infeksi saluran kemih, kemudian kajian stratifikasinya ditulis, jatuhnya di stratifikasi tipe 2, dan antibiotiknya adalah piperacillin tazobactam, dokter. Oke, semuanya tercatat, baik, antibiotiknya pun keluar. Nah, ini adalah matriks RASPRO-nya, dokter. Kita lihat sama-sama ya dok ya, piperacillin tazobactam. Di sini pertanyaan nomor 1 adalah dia tanya, apakah datanya lengkap? Ya atau tidak? Gitu ya. Apakah datanya lengkap? Ya atau tidak? Gitu ya. Nah, kita lihat. Untuk pertanyaan kategori 6 itu kalau datanya lengkap, ya kita jawab ya. Kalau datanya tidak lengkap, ya asesmennya nggak lengkap, SOAP-nya nggak lengkap, bahkan data-datanya statusnya semua nggak lengkap, kita jawab tidak. Anggap aja ini lengkap ya, semua lengkap. Ceritanya semua sudah baik kan, manajemen status dan sebagainya. Apakah data lengkap? Dia jawab dengan ya. Oke.
Karena dia data lengkap, dia jawab iya. Nah, kedua yang dia tanyakan adalah apakah indikasi antibiotik sesuai? Ya atau tidak, gitu kan? Nah, kita lihat lagi matriksnya, Bapak Ibu dokter. Di sini Raspro membuat matriks. Indikasi antibiotik sesuai apabila fokus infeksi disebut. Jadi fokus infeksi kalau dia disebut, berarti indikasi antibiotik sesuai. Kalau fokus infeksi tidak disebut, atau fokus infeksinya hanya disebut leukositosis, demam, CRP meningkat dan sebagainya, antibiotik tidak sesuai. Itu udah langsung pasti strict. Gitu dokter. Nah, di sini tadi kita lihat di rasalnya Bapak Ibu dokter, antibiotiknya fokus infeksinya diisi gitu ya, Dok ya. Fokus infeksinya diisi. Adalah fokus infeksinya di saluran kemih. Berarti ketika kita kembali ke pertanyaan ini, indikasi antibiotik sesuai, kita lihat di rasalnya fokus infeksi diisi adalah ISK, maka dikategorikan indikasi antibiotik sesuai, ya. Lewat kategori 5. Gitu ya dok ya. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, adakah alternatif yang lebih efektif, ya atau tidak? Pada kasus ini Bapak Ibu dokter, piperacillin tazobactam ditanya, adakah alternatif yang lebih efektif? Nah ini Bapak Ibu dokter, kita lihat bahwa piperacillin tazobactam tadi diberikan secara empirik. Nah jadi di sini dia tanya ya, apakah ini diberikan sesuai kultur, sudah ada kulturnya atau belum? Ya, di sini kalau yang kita lihat, kalau yang sudah ada raspaturnya, kita menggunakan blok yang sebelah kanan, ya. Tapi kalau kita menggunakan empirik, sementara belum ada raspaturnya tadi, piperacillin tazobactam kan tidak ada raspaturnya ya, kita menggunakan blok yang sebelah kiri. Berarti dia belum ada raspaturnya. Berarti kita pakai blok sebelah kiri. Kemudian dia tanya lagi Bapak Ibu dokter, apakah sesuai rasa Raslan atau di luar stratifikasi rasa Raslan atau PPAB? Tadi tentunya antibiotik yang diberikan adalah antibiotik yang sesuai dengan rasal Raslan, piperacillin tazobactam. Stratifikasinya tipe 2 sesuai rasa Raslan dan antibiotiknya adalah stratifikasi tipe 2 sama seperti yang dinyatakan di guidelines. Sehingga ketika ditanya adakah alternatif yang lebih efektif, maka di sini kalau dia diberikan antibiotik belum ada hasil kultur tapi dia sesuai rasa Raslan, adakah alternatif lebih efektif? Maka dijawab dengan tidak. Dijawablah dengan tidak. Gitu ya. Maaf ya. Nah, jadi ini kita lihat jawabannya adalah tidak. Lewat kategori 4A, dia tanya lagi Bapak Ibu dokter. Piperacillin tazobactamnya dia tanya, adakah alternatif kurang toksik? Ya atau tidak? Nah, agak susah memang untuk menjawab alternatif kurang toksik ada atau tidak. Tetapi kami membuat suatu best practice statement ya. Ini yang sudah dikaji dalam Raspro Indonesia Study Group. Ini kita kaji antibiotik mana yang lebih toksik dari apa, gitu ya. Boleh berbeda pendapat, tetapi ini adalah expert opinion yang kita sampaikan. Toksisitas itu mulai dari polymyxin, ke kurang toksik aminoglikosida, kemudian kurang toksik quinolone, sulbactam, tazobactam, dan seterusnya, sampai kepada golongan metronidazole ini yang paling kurang toksik. Jadi dari golongan yang paling toksik, terus bergerak aminoglikosida, quinolone, carbapenem, macrolide ya. Ini sampai ke daerah yang kurang toksik, yang paling kurang toksik kami anggap adalah metronidazole. Tetapi Bapak Ibu dokter di sini kita lihat ya, adakah alternatif kurang toksik? Pada konsep Raspro itu kita sudah sepakati dok. Karena kan ini antibiotiknya sudah sesuai guidelines, sudah sesuai rasal. Memang pada waktu diberikan piperacillin tazobactam adalah betul, gitu ya. Adalah betul bahwa antibiotiknya belum berdasarkan definite kulturnya, karena kulturnya belum ada, gitu dokter. Tetapi ini diberikan berdasarkan empirik.
Nah, empirik dia kan berarti belum ada hasil kultur ya di sini, ya. Tetapi dia sesuai rasa Raslan. Dia tanya, adakah alternatif kurang toksik? Kalau dia belum ada kultur, masih antibiotiknya empirik, tapi dia sesuai rasa Raslan, maka kita tidak bandingkan lagi toksisitasnya. Gitu. Karena sudah sesuai dengan guidelines yang kita ajukan. Karena kalau kita bandingkan nanti toksisitasnya, ya berarti guidelines-nya nggak berguna gitu kan. Padahal klinisinya udah compliance, dia udah patuh dengan guidelines. Sehingga di sini begitu dia tidak sesuai kultur, atau kulturnya belum ada gitu ya, tapi dia sesuai dengan rasa Raslan, maka kita tidak bandingkan toksisitas yang tadi. Sehingga di sini ketika dijawab, apakah ada alternatif kurang toksik, sudah sesuai kultur, sementara kulturnya tidak ada, belum ada, kulturnya definitifnya belum ada, tapi dia sudah sesuai rasa Raslan. Adakah alternatif kurang toksik? Maka jawablah dengan tidak. Gitu ya, dijawab dengan tidak. Lewatlah kategori 4B. Kemudian kita lihat di sini ya, pertanyaan berikutnya adalah adakah alternatif yang lebih murah? Di sini kita ditanya piperacillin tazobactam apakah ada alternatif lebih murah. Alternatif piperacillin tazobactam itu diberikan sekali lagi dalam kondisi empirik, gitu ya. Di mana waktu itu hasil kulturnya belum ada. Jadi dia menggunakan blok yang sebelah sana, hasil kultur belum ada, tetapi dia sudah sesuai rasa Raslan. Artinya dia sudah sesuai guidelines. Kalau dia sudah sesuai guidelines, gitu ya dok, kita tidak lagi membandingkan harganya. Karena tidak ada literatur yang menyatakan bahwa guidelines itu harus dibikin sesuai dengan harga obat. Tidak ada, gitu ya dok. Nah, guidelines dibikin sesuai dengan pola kuman. Maka ketika ditanya, piperacillin tazobactam, adakah alternatif lebih murah? Dia belum ada kulturnya, belum ada raspatur, maka dia pakai blok yang ini. Tetapi dia sesuai rasa Raslan. Adakah alternatif lebih murah? Sesuai rasa Raslan, belum ada raspatur, maka dijawablah dengan tidak. Maka loloslah dia dari kategori 4C, sehingga di sini adakah alternatif lebih murah? Jawablah dengan tidak, lolos dia. Gitu ya dok. Kemudian piperacillin tazobactam ditanya lagi, adakah alternatif lebih sempit? Gitu ya. Masih piperacillin tazobactam, dia masih menggunakan antibiotik yang empirik, kulturnya belum ada. Nah, di sini ditanya, dia menggunakan antibiotik empirik karena belum ada kultur? Yes. Belum ada raspatur? Yes. Dilihat lagi, apakah dia sudah sesuai stratifikasi rasa Raslan? Sesuai, ya kan? Kalau dia sudah sesuai dengan stratifikasi rasa Raslan, adakah alternatif lebih sempit? Masih empirik, belum ada kultur, sesuai rasa Raslan? Jawablah dengan tidak. Berarti di sini Bapak Ibu dokter, adakah alternatif lebih sempit? Tidak. Lolos dari kategori 4D. Nah, sisanya Bapak Ibu dokter, di sini dia tanya untuk kategori berikutnya, apakah durasi terlalu panjang? Nah, ini kita sepakati bersama Bapak Ibu dokter, durasi terlalu panjang kalau lebih dari 7 hari, durasi terlalu singkat kalau dia kurang dari 3 hari. Ini kesepakatan intra rumah sakit aja, kesepakatan intra PPRA rumah sakit dokter. Mau yang mana durasi terlalu panjangnya, berapa durasi terlalu singkatnya. Tapi kalau di literatur, banyak expert opinion, paling nggak antibiotik diberikan 72 jam deh, gitu. Ya. Nah, mau terlalu panjangnya berapa hari? Mau terlalu panjangnya apakah 7 hari, 5 hari, itu diambil kesepakatan intra rumah sakit. Ambil kata, taruh kata di sini, yang dianggap terlalu panjang itu 7 hari dokter. Sehingga klinisi wajib mengisi raspraja kalau pemberian antibiotiknya lebih dari 7 hari. Nah, piperacillin tazobactam di sini ditanya, apakah durasi pemberiannya terlalu panjang? Tadi enggak ya, dok. Tadi pemberiannya kan dari tanggal 9 sampai tanggal 14 tuh. Gitu ya, dok ya. Jadi cuma 5 hari kira-kira dia pemberiannya piperacillin tazobactam.
Umpama kita ambil 7 hari, dia pemberian cuma 5 hari, ras prajanya belum keluar di sini, tinggal dilihat aja di tracingnya apakah ada ras praja apa tidak. Kalau ras praja nggak ada, berarti antibiotiknya kurang dari 7 hari. Maka di sini kita lihat, ya berarti apakah piperacillin tazobactam durasi terlalu panjang? Maka jawablah dengan tidak. Gitu. Apakah durasi terlalu singkat? Kesepakatan bersama inter rumah sakit kita misalnya 3 hari, kurang dari 3 hari durasi terlalu singkat, maka jawablah tadi 5 hari piperacillin tazobactam, maka jawablah dengan tidak. Nah, seperti itu dokter. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, yang memang membuat seringkali bermasalah pada tabel Hayes ini adalah pertanyaan nomor 4A, 4B, 4C, dan 4D. Gitu ya, karena kalau durasi ini kita lihatnya dari mana? Bisa kita lihat dari Nurse Cardex, gitu dok. Nah, cuman kan memang bisa begini, mengenai durasi terlalu singkat, bisa aja kan antibiotiknya diberikan hari pertama gitu ya dok ya, hari kedua, tahu-tahu pasiennya pulang paksa, atau tahu-tahu pasiennya hari pertama diberikan urtikaria, alergi gitu dok. Sehingga antibiotiknya terpaksa di stop atau diganti ke tempat yang lain. Nah maka antibiotiknya kan jadi cuma 1 hari, terlalu pendek dong gitu ya. Ya secara kajian Hayes berarti dia akan kena di kategori durasi terlalu singkat, yaitu kategori 3B gitu ya. Tetap dia kena dokter, apapun alasannya. Walaupun dia alergi lah, dia segala macam, dia pulang paksa dan sebagainya. Karena yang ditanya di Hayes ini secara objektif dia cuma tanya durasinya, dia nggak tanya penyebabnya. Tetapi di sini kita biasanya kalau kami ya dok, kita tulis di catatan. Jadi ini bukan karena ketidakpatuhan dokter pada penggunaan antibiotik, bukan karena ketidakpatuhan dokter pada sistem. Tetapi memang karena keadaan yang memaksa terpaksa antibiotiknya dihentikan. Tapi kalau kita ditanya, durasinya terlalu singkat gak? Iya, sesuai dengan kesepakatan kan 3 hari gitu katanya. Gitu ya dok ya. Nah ini pertanyaan kategori 2B lolos. Kemudian dosis tepat gitu ya. Ini nanti tinggal dilihat di Nurse Cardex dok. Ya ditanya apakah dia dosis tepat, kategori 2A ditanya. Nah, pada guidelines yang kami bikinkan untuk rumah sakit dokter, ada bagian addendum. Bagian addendum itu mencakup dosis untuk adjusting dose pada gagal ginjal, juga adjusting pada dosis anak dan sebagainya ya. Nah, dan kalau misalnya dokter lihat untuk dosis bisa dilihat dari kepustakaan yang berlaku umum. Tadi kita lihat dosis tepat, piperacillin tazobactam ditanya begitu, dosisnya 4,5 gram diberikan 3 kali, itu adalah dosis regulernya piperacillin tazobactam. Dan dia memang berikan seperti itu. Dosisnya 3 kali, 4,5 gram diberikan 3 kali. Sehingga ketika ditanya di sini, kita lihat dari Nurse Cardex-nya tadi memang 3 kali 4,5 gram, dosisnya tepat gitu ya. Nah bisa dijawab seperti itu. Kemudian interval pemberiannya tepat. Memang kalau di kepustakaan bisa diberikan 2-3 kali, dia berikan 3 kali, intervalnya tepat, dianggap tepat. Nah ini kita lihat Raspro Cardex-nya berarti dia tepat. Dan kemudian rutenya, pertanyaan kategori 2C ditanya lagi, rutenya tepat atau tidak? Nah ini dilihat dari guidelines yang kami bikinkan untuk dokter di bab 2. Piperacillin tazobactam termasuk time dependent, maka dia di drip. Tadi Bapak Ibu dokter lihat di Cardex nurse-nya, antibiotiknya di drip ya dok ya. Sehingga rute itu kalau di sini, kalau kita ikut dari matriks Raspro ini, gitu ya. Jangan sampai yang dibolus di drip atau yang di drip dibolus. Atau yang harusnya di drip cepat jadi drip lambat, atau yang harusnya di drip lambat jadi di drip cepat atau malah dibolus. Nah itu yang maksudnya rute yang kita masukkan di sini. Sesuai dengan kaidah antibiotiknya, time dependent atau dose dependent dia. Gitu yang tercantum di bab 2. Nah kebetulan tadi untuk piperacillin tazobactam dok, rute tepat, dia memang di drip 2 jam gitu ya, di Nurse Cardex-nya bisa kelihatan di situ. Maka di sini begitu rute tepat, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan cantuman guidelines-nya, maka dinyatakan rute tepat. Waktu pemberian tepat, tadi nggak ada yang meleset ya dok,
setiap 8 jam sekali. Tadi ingat yang meleset adalah meropenem dan amikasin. Jadi waktu pemberian piperacillin tazobactam adalah tepat, maka dengan demikian antibiotiknya bisa dikatakan sebagai tepat. Dia tembus sampai ke 0, dokter. Tapi baru satu, dok. Ini baru satu piperacillin tazobactam. Ada yang kedua, sama, dok. Kajian kedua adalah meropenem. Meropenem dikaji tadi berdasarkan raslan, belum ada raspaturnya, sehingga meropenem di sini kajiannya adalah kajian empirik, bukan yang definitif, karena tadi yang definitif adalah cefotaxime dan amikacin. Nah, di sini meropenem kajiannya adalah sesuai dengan raslan, jadi masih empirik. Kalau dia masih empirik, nah ini adalah kajian meropenem berdasarkan raslan, Bapak Ibu dokter. Ya, di sini meropenem dikaji diisi. Kalau meropenem itu berdasarkan empirik, maka sama seperti halnya piperacillin tazobactam tadi, dokter. Gitu ya, dok. Data lengkap, jelas ya, pasien yang sama. Data lengkap ditanya, ya, jelas. Indikasi antibiotik sesuai, tadi ditulis ya, Bapak Ibu dokter, di raslannya kan ditulis ISK dan pneumonia HIS. Berarti indikasi antibiotiknya sesuai dengan yang tercantum di matriks. Indikasi antibiotik sesuai fokus infeksi, karena fokus infeksinya disebut. Berarti indikasi antibiotik dari meropenem ini sesuai. Kemudian meropenemnya ditanya lagi, adakah alternatif lebih efektif? Nah, sama seperti piperacillin tazobactam, Bapak Ibu dokter, dia di sini belum menggunakan raspatur, jadi belum definite. Jadi dia masih pakai box yang ini. Tapi dia sesuai rasa raslan. Adakah alternatif lebih efektif? Belum ada raspatur, belum ada definite, sesuai rasa raslan, maka adakah alternatif lebih efektif? Jawablah dengan tidak. Sehingga, adakah alternatif lebih efektif? Tidak, berarti dia paling efektif. Gitu dong. Adakah alternatif kurang toksik? Sama halnya seperti rasa raslan, sama seperti piperacillin tazobactam tadi, Bapak Ibu dokter. Ya, dia menggunakan kajian, belum ada pemeriksaan definitif. Jadi dia pakai box yang ini, dan dia sesuai dengan rasa raslan. Di sini ditanya, adakah alternatif kurang toksik? Raspatur belum ada waktu itu, definitif kultur belum ada waktu itu, tapi dia sesuai dengan rasa raslan. Adakah alternatif lebih toksik? Dijawablah dengan tidak. Maka loloslah kategori 4B. Apakah ada alternatif lebih murah? Sama juga, dia kajian raspatur belum ada definitif kultur, tetapi dia sesuai rasa raslan. Adakah alternatif kurang toksik? Raspatur belum ada, sesuai rasa raslan, maka dijawab dengan tidak. Lolos kategori 4C. Adakah alternatif lebih sempit? Sama di sini. Kita lihat dia belum menggunakan box yang ada raspaturnya. Adakah alternatif lebih sempit? Nah, di sini kita lihat kultur belum ada, tetapi dia sesuai dengan stratifikasi rasa raslan. Dia dieskalasi ke stratifikasi tipe 3, antibiotiknya sesuai guidelines. Adakah alternatif lebih sempit? Sudah pasti spektrumnya adalah itu, sesuai dengan kesepakatan empirik yang kita sepakati bersama. Maka di sini dijawab dengan tidak. Durasi terlalu panjang, apakah ada durasi terlalu panjang? Tadi meropenem hanya digunakan 3 hari atau 4 hari ya. Maka dijawab dengan tidak ya. Karena seperti yang kita sepakati, ras prajanya juga tadi nggak ada. Ya. Dijawablah dengan tidak. Durasi terlalu singkat, dia lebih dari 3 hari. Ya, maka dijawab dengan tidak. Dosis tepat, memang tadi kita berikan 1 gram ya, ini meropenem Bapak Ibu dokter. Apakah dosis tepat? Ya, ini meropenem kita berikan 1 gram di drip 2 jam. Dosis tepat? Ya, maka dijawab dengan tepat. Tetapi jangan lupa pada nurse cardex tadi kita lihat jamnya meleset dia. Sehingga Bapak Ibu dokter di sini ketika ditanya dosis tepat, ya,
Interval pemberian tepat memang dia diberikan 3 kali sesuai dengan teori yang berlaku, gitu ya dok. Rute pemberian tepat, tadi kita lihat di drip 2 jam, tetapi dia meleset di waktu pemberian tepat, dijawab tidak. Karena tadi kita lihat memang pada Kardex ada jam yang meleset Bapak Ibu dokter. Sehingga di sini meropenemnya dianggap belum memenuhi kaidah bijak. Gitu ya dok. Nah, kemudian sekarang kita kaji amikasin. Berbeda dengan piperacillin-tazobactam dan meropenem, dokter. Amikasin ini, tadi meropenemnya terkaji kategori 1 ya dok. Amikasin ini, itu dia sudah sesuai kultur. Walaupun tadinya awalnya diresepkan secara empirik, tetapi kemudian kultur urinnya keluar, sensitif, ternyata pas sensitif juga terhadap amikasin, klinisinya meneruskan. Nah ini kan sekali lagi Heissens itu retrospektif ya, dia dikajinya di belakang. Jadi udah ada raspatur. Jadi begitu pasiennya pulang, oh ini udah ada raspatur yang isinya amikasin. Berarti Bapak Ibu dokter, dia akan dikajinya berbeda dengan meropenem dan piperacillin-tazobactam tadi. Ya, ini memang awalnya dia raslan, ya, tetapi dia sudah ada formulir raspaturnya Bapak Ibu dokter. Berarti di sini dokter, maka dia dikajinya adalah di blok yang ada raspaturnya, di blok yang sudah ada kulturnya. Sama tadi Bapak Ibu dokter, amikasin ditanya pada pasien yang sama, data lengkap, tentu lengkap, ya. Indikasi sesuai, apakah indikasi antibiotik sesuai? Tentu sesuai, karena fokus infeksi tadi disebut ya dok, di rasa raslan juga dia disebut fokus infeksinya di situ. Kemudian apakah ada alternatif yang lebih efektif? Nah ini Bapak Ibu dokter. Jadi kita dok, kita pindah blok. Tadi kan kita pakai blok yang sebelah sini, ya. Sebelah sini adalah untuk yang kulturnya belum ada, yang belum ada definitif kultur. Tapi amikasin ini pada akhirnya dia sudah keluar kultur. Jadi kita pakai blok yang sebelah sini dokter. Kulturnya udah ada atau antibiotiknya sesuai kultur. Nah dia tanya Bapak Ibu dokter, adakah alternatif yang lebih efektif? Kulturnya positif, sesuai dengan kultur, dan dia juga sesuai dengan raslan, ya kan? Dia sesuai dengan raslan. Memang betul, raslannya kan tadi naik ke eskalasinya ke stratifikasi tipe 3, ya kan dok? Stratifikasinya kan memang naik ke tipe 3. Berarti dia harus pakai amikasin antibiotiknya kan dok? Gitu ya. Nah jadi dia pakai blok yang sebelah ini, kultur positif atau sesuai kultur, kemudian antibiotiknya juga sesuai rasa raslan. Sehingga ketika ditanya amikasin, adakah alternatif yang lebih efektif dari amikasin? Sudah ada kultur dan dia sesuai rasa raslan, dijawablah dengan tidak. Maka pertanyaan dari Heissens ini, amikasin, adakah antibiotik alternatif yang lebih efektif? Tidak jawabnya. Gitu dokter. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk amikasin, adakah alternatif kurang toksik? Sama Bapak Ibu dokter, kita menggunakan box yang ini. Dia sudah ada kulturnya, sudah ada definitifnya. Amikasin diberikan sebagai antibiotik definitif sesuai dengan kultur. Sensitifnya pakai amikasin. Sehingga ketika ditanya adakah alternatif kurang toksik, antibiotiknya sudah sesuai kultur, gitu ya dok, sudah sesuai definitif kultur, kemudian dia sesuai pula dengan rasal dan raslannya. Dia sesuai dengan rasal dan raslan. Adakah alternatif lebih toksik? Sesuai kultur, sesuai rasa raslan, jawablah dengan tidak. Maka kita jawab dengan tidak, dokter. Gitu ya dok. Adakah alternatif lebih murah? Sama. Dia sudah, amikasin ditanya adakah alternatif lebih murah? Sama, dia kita pakai box yang sudah ada raspaturnya, sudah ada kulturnya. Kulturnya sudah ada, antibiotiknya juga sesuai rasa raslan, amikasin ini. Adakah alternatif lebih murah? Sudah sesuai kultur, sudah sesuai rasa raslan, maka dijawab juga dengan tidak.
Loloslah kategori 4C. Apakah ada alternatif lebih sempit? Nah, ini Bapak Ibu dokter, kalau ditanya apakah ada alternatif lebih sempit, maka kalau sudah sesuai kultur, artinya sudah ada marker raspaturnya, apakah ada alternatif lebih sempit? Sesuai kultur, jawablah langsung dengan tidak. Karena udah sesuai kultur, itu memang spektrumnya. Begitu dokter. Lolos juga kategori 4D. Amikasin kemudian tadi diberikan kurang lebih 6 hari, itu ya. Apakah durasi terlalu panjang? Tadi kalau nggak salah nggak ada ras prajanya ya kita ya. Nggak sampai lebih dari 7 hari lah gitu amikasin ya. Apakah durasi terlalu panjang? Tidak ada ras praja, berarti dijawab dengan tidak. Apakah durasi terlalu singkat? Dia juga lebih dari 3 hari, dijawab dengan tidak. Apakah dosis tepat? Tadi kita lihat amikasin diberikan 500 mg, diberikan dengan bolus, drip cepat ya. Maka dosis tepat, interval juga memang sesuai dengan kaidah, dia diberikan 1 kali sehari, berarti interval juga tepat. Rutenya memang dia dibolus sesuai dengan bab 2 kita, dia termasuk dose dependent, maka dijawab dengan rute tepat, dijawab dengan ya. Tetapi Bapak Ibu dokter, nah ini tadi ada jam yang meleset pemberian amikasinnya. Pada jam ke-8 ya, kita lihat di sini, ini semua data-data dosis, data-data rute, data-data jam pemberian, data-data interval, semua kita dapatkan dari Raspro Nurse Cardex. Jadi nurse, jangan lupa harus diisi ini, tetapi di sini kita lihat jamnya meleset. Jadi dia ada jam meleset sehingga ketika ditanya waktu pemberian tepat, maka waktu pemberian menjadi tidak tepat. Sehingga dia nggak bisa tembus ke kategori 0. Sehingga dia belum bisa tembus dinyatakan sebagai antibiotik bijak pada pasien ini, Bapak Ibu dokter. Nah, kemudian Bapak Ibu dokter, antibiotik terakhir yang akan dikaji adalah cefotaxime. Sama halnya dengan amikasin, tadi kita lihat cefotaxime-nya diberikan sudah sesuai kultur urin, tetapi tidak sesuai kultur sputum. Gitu ya dok ya, kultur urin sesuai tapi tidak sesuai kultur sputum. Nah gimana, bijak atau tidak nih antibiotik? Nah kita jawab karena kita by konsep. Bijak atau tidak berdasarkan konsep yang berlaku. Jadi bukan berdasarkan diri kita sendiri atau berdasarkan pandangan teman, berdasarkan konsep yang berlaku di rumah sakit kita yang kita sepakati bersama. Kita lihat ya Bapak Ibu dokter ya. Salah satu sudah sesuai dengan kultur, berarti dia udah ada terapi definitif. Jadi kita nggak bisa lagi menyatakan bahwa itu salah sebenarnya. Karena betul kan sejawat kita mentreatment berdasarkan kulturnya. Gitu ya dok. Nah di sini Bapak Ibu dokter, kita lihat. Ini tadi dia udah raspatur base, jadi udah definitif base. Jadi kalau empiric base kan kita masih pakai yang sebelah kiri, definitif base kita udah harus pakai yang sebelah kanan. Gitu ya. Berarti cefotaxime ini sama Bapak Ibu dokter dengan amikasin. Artinya dia menggunakan box yang sama dengan amikasin. Tentu di sini kita ditanya Bapak Ibu dokter, data lengkap, orang yang sama, status yang sama, lengkaplah datanya. Kemudian indikasi antibiotik sesuai. Tentu ya, tadi disebut fokus infeksi dari ISK. Kulturnya pun dari urin. Fokus infeksi disebut. Indikasi antibiotik cefotaxime sesuai, kita anggap sesuai di sini. Begitu ditanya, adakah alternatif lebih efektif? Nah, ini Bapak Ibu dokter, kita perhatikan sama-sama di sini ya. Cefotaxime ditanya, adakah alternatif yang lebih efektif? Cefotaxime ditanya, dia menggunakan blok yang sebelah kanan, ya kan? Dia menggunakan blok yang sebelah kanan. Tetapi sebenarnya cefotaxime ini di luar rasa raslan, ya kan? Karena kan tadi rasa raslannya dia harusnya eskalasi. Harusnya kalau kita menggunakan rasa raslan, menggunakan guidelines kita, dia harusnya jatuhnya udah stratifikasi tipe 3. Sementara tadi cefotaxime di guidelines kita adanya di stratifikasi tipe 1. Gitu ya dok. Berarti
ketika ditanya adakah alternatif lebih efektif, yes, cefotaxime memang menggunakan blok sesuai kultur ini. Tetapi Bapak Ibu dokter, dia tidak sesuai raslan, tidak sesuai rasal. Karena harusnya dia kan di tipe 3 nih kalau sesuai ini. Ya kan? Dia di tipe, sedangkan cefotaxime di tipe 1. Berarti dia di luar stratifikasi rasa raslan. Berarti di sini dia. Tetapi adakah alternatif lebih efektif? Kultur sudah ada di luar rasa raslan, maka tetap dijawab tidak. Adakah alternatif lebih efektif dari cefotaxime? Jawabannya adalah tidak. Sehingga lolos dia dari kategori 4A. Jadi ini sudah by system, dokter. Jadi sudah by system. Gitu. Walaupun dia tidak sesuai rasa raslan, tapi dia ada di guidelines dan sesuai kultur, maka dianggap adakah alternatif yang lebih efektif? Dijawab tidak. Berarti dia efektif. Lolos Bapak Ibu dokter, cefotaxime ini dari kategori 4A. Adakah alternatif kurang toksik? Nah, ini Bapak Ibu dokter, ini yang mau saya sampaikan sangat menarik di sini. Waduh, ini maaf ya. Ini kotaknya salah nih. Cefotaxime itu nggak di sini kotaknya. Cefotaxime itu di sebelah sini ya. Kotak merahnya harusnya sebelah sini nih ya. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Nah, kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu dokter, cefotaxime ada ditanya apakah ada alternatif kurang toksik? Dia menggunakan yang sudah definitif. Jadi sudah ada kulturnya, gitu ya dok, sudah ada raspaturnya. Berarti dia menggunakan kotak yang sebelah sini, tetapi dia di luar daripada rasal dan raslan. Betul ya, karena tadi berdasarkan raslan kan harusnya eskalasi ke stratifikasi tipe 3. Dia di tipe 1, dia di luar dari rasal dan raslan. Kalau dia di luar dari rasa raslan, sementara dia sudah definitif berdasarkan kultur, dok. Nah, di sini baru dibandingkan toksisitas yang tadi. Maaf ya dok, saya akan coba kembali ke yang toksisitas tadi. Ya, sebentar dok, sabar ya dokter. Saya akan kembali ke toksisitas tadi. Nah, kita tahu bahwa dari kultur tadi contohnya, sensitif terhadap cefotaxime dan amikacin. Ya kan ya dok ya, dari kultur urinnya sensitif terhadap cefotaxime dan amikacin. Ya dok, mohon maaf ini agak jauh. Mestinya saya tadi masukin di ini ya dok, mohon maaf. Oke. Nah ini dok, kita lihat ya. Kalau dia memang dia definitif raspatur dan sesuai rasa raslan, dia tidak bisa dibandingin. Tapi kalau definitif raspatur, dia tidak sesuai rasa raslan, maka toksisitas antibiotiknya dibandingkan yang ada di kultur. Nah ini kita tahu tadi, pada kultur dia sensitif terhadap cefotaxime dan amikacin dokter. Cefotaxime-nya tidak sesuai rasa raslan, karena rasa raslannya kan harusnya stratifikasi tipe 3. Cefotaxime-nya di stratifikasi tipe 1. Sensitifnya terhadap cefotaxime dan amikacin dari kulturnya. Maka toksisitas cefotaxime dibandingkan dengan amikacin yang ada di kultur itu. Nah kita tahu cefotaxime adalah golongan cefalosporin. Toksisitasnya dibandingkan dengan amikacin, golongan aminoglikosida. Adakah alternatif yang kurang toksik? Aminoglikosida di sini tercatat lebih toksik daripada cefalosporin. Sehingga Bapak Ibu dokter, begitu kita kembali ke pertanyaan yang tadi, maaf ya dok, begitu kita kembali ke pertanyaan yang tadi, dari cefotaxime, oke, terus ya, adakah alternatif kurang toksik? Yes, dia memang sesuai dengan kultur, tetapi dia di luar rasa raslan, kulturnya sensitif terhadap cefotaxime dan amikacin, maka toksisitas cefotaxime dibandingkan dengan amikacin. Berdasarkan best practice statement tadi bahwa toksisitas cefotaxime, cefalosporin di bawah dari aminoglikosida. Sehingga ketika ditanya di sini, adakah alternatif yang
kurang toksik, dia sesuai kultur, tetapi di luar rasa raslan, tetapi tidak ada alternatif yang kurang toksik daripada dia. Karena dibandingkannya dengan amikasin di kulturnya, gitu ya dok. Maka dijawablah dengan tidak. Sehingga di sini Bapak Ibu dokter, cefotaximnya menjadi lolos dari kategori 4C. Adakah alternatif kurang toksik? Tidak. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu dokter, adakah alternatif lebih murah? Gitu ya dok. Nah ini cefotaxim ditanya, dia sudah raspatur base, tidak sesuai atau dia sebenarnya di luar rasa raslan. Berarti harga cefotaxim per unitnya kalau menurut kita dibandingkan dengan amikasin. Paten dibandingkan dengan paten, generik dibandingkan dengan generik. Sepertinya cefotaxim generik lebih murah ya gitu ya, ini ceritanya pakai generik deh. Sehingga ketika di sini ditanya, adakah alternatif lebih murah untuk kategori 4C? Dijawablah dengan tidak. Lolos dia, karena di sini cefotaxim ditanya, sudah sesuai kultur, di luar raslan, berarti dibandingkan yang ada di kultur harganya, amikasin sama cefotaxim, amikasin generik sama cefotaxim generik, udahlah cefotaxim generik mungkin lebih murah, ya udah dijawab tidak di sini. Sehingga loloslah kategori 4D. Adakah alternatif lebih murah dari cefotaxim? Jawabannya adalah tidak. Maaf ya, kategori 4C tadi ya. Nah sekarang kita kategori 4D. Untuk kategori 4D, adakah alternatif lebih sempit? Sudah seperti sesuai kultur, cefotaximnya, disitulah spektrumnya, adakah alternatif lebih sempit? Maka jawabnya adalah tidak. Gitu ya dok. Kemudian durasi terlalu panjang, sepertinya dia tidak lebih dari 7 hari tadi. Tidak ada ras prajanya, dijawab juga dengan tidak. Durasi terlalu singkat juga tidak. Durasi, dosis tepat, tadi kita lihat dari nurse cardex-nya bahwa dia diberikan 1 gram, ya diberikan 1 gram, itu memang dosis. Di sini cefotaxim kita anggap tepat. Kategori 0. Nah, ini adalah cara pengisian Haysen's dengan matriks RASPRO pada pelaksanaan konsep RASPRO, dokter. Tetapi Bapak Ibu dokter, yang mau saya tengahi di sini adalah bahwa dengan adanya satu konsep yang kita jalankan di sebuah rumah sakit, dan apabila itu memang disupport gitu ya dok, maka otomatis kualitas penggunaan antibiotiknya begitu kita tolok ukur dengan Haysen's, umumnya dia akan membaik. Apalagi kalau disiplin. Fokus infeksi harus ditulis ya, kalau nggak ditulis direstriksi. Ya ditulis juga kajian stratifikasinya harus dilingkari, kalau nggak dilingkari direstriksi. Sudah dilingkari juga antibiotiknya harus sesuai dengan guidelines. Kalau tidak sesuai atau tidak sesuai stratifikasinya direstriksi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dokter, itu menjadi umumnya lebih baik kajian dari kualitatif antibiotiknya. Lebih baik menurut siapa sebenarnya? Menurut konsep yang kita sepakati bersama. Nah, jadi oleh karena itu kalau misalnya konsep RASPRO ini memang mau disepakati bersama, itu kajiannya memang berdasarkan konsep ini. Gitu ya dok ya. Jadi Haysen's ini wajib dilaporkan nanti kepada KPRA nasional ya pada saat surveyor CARS datang, karena itu memang di Permenkes ada seperti itu. Tujuan dari RASPRO ini adalah untuk mendukung pelaksanaan itu. Karena memang di lapangan menjadi susah kalau kita nggak ada pegangan. Jadi ini adalah konsep RASPRO ini, pengisiannya harus berdasarkan konsep ini. Kalau konsepnya beda lagi, mungkin beda lagi cara pengisiannya gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan, karena PPRA itu merupakan suatu kesepakatan bersama di rumah sakit, bagaimana yang kita anggap bijak itu seperti apa. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu dokter, belum ada atau tidak ada satu model antimicrobial stewardship program yang baku, valid, artinya pasti kalau dilaksanakan nggak ada. Karena sekali lagi Bapak Ibu dokter, masing-masing rumah sakit itu berbeda
Sosiodemografi, sifat, fungsi, finansial, manajemennya, SDM-nya, fasilitasnya, semuanya berbeda, pola kumannya pun berbeda, sehingga konsep dianut berdasarkan kesepakatan masing-masing. Konsep RASPRO ini boleh dianut oleh siapapun yang memang kira-kira pas secara sosiodemografisnya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nanti pada sesi berikutnya ya, saya juga akan menyampaikan bagaimana supaya konsep RASPRO ini, Hisense ini bisa dikaji dan representatif untuk bisa mewakili apakah antibiotik yang digunakan itu bijak atau tidak. Kalau kita hitung per orang seperti ini dok, kita hitung per orang seperti ini, 4 antibiotik masuk, piperacillin, tazobactam, meropenem, amikacin, dan cefotaxime, ada 2 antibiotik yang tidak bijak, maka untuk pasien ini kita nyatakan penggunaan antibiotiknya belum bijak. Jadi kalau menurut hemat kami adalah kita kan mau menghitung setiap orang yang masuk rumah sakit kita dikasih antibiotik bijak apa enggak. Kalau dia dapat 1, 2, 3 antibiotik, maka semuanya harus bijak kalau kita hitung secara Hisense menurut konsep yang kita anut secara bersama-sama. Baik, mungkin itu yang kita bisa sampaikan dokter, dan harus kami sampaikan juga Bapak Ibu dokter bahwa penggunaan matriks RASPRO ini tentu harus dari